Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Sora, your personal tarot reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi membacaannya, namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu temanya adalah saat ini dia hanya ingin berada di dalam pelukanmu. Yang saat ini hanya ingin ada di dalam pelukanmu. Sora akan selalu mengingatkan bahwa pembacaannya untuk banyak orang belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate sama kamu. Jadi ambil yang positif, buang yang negatif. Dan video di channel ini tidak mengenal batasan waktu. Dan silakan personal reading di Instagram Sora @sora_tarot untuk pembacaan berbayar untuk energi yang hanya terfokuskan khusus untuk kamu. Kita lihat ya teman-teman, yang saat ini hanya ingin berada di dalam pelukan kamu ada energi seperti apa? Teman-teman, saat ini itu kalau yang Sora lihat ada batin dan jiwanya yang merasa lelah ya teman-teman. Ada jiwa yang lelah, ada batin yang lelah, kayak gitu ya. Jadi dia itu kayak intuisinya dia itu cuma pingin merasa paling nggak ada yang nemenin aku, paling nggak ada yang memahami perasaan aku, paling nggak ada yang bisa aku ajak komunikasi atau bicara gitu ya. Kenapa? Karena kalau Sora lihat pada saat ini yang dia butuhkan, intuisi dia nyala, aku pingin teman bicara, aku pingin ada energi yang dekat sama aku untuk support aku, untuk bikin aku ngerasa nyaman. Jadi pada saat ini intinya ada seseorang yang sedang butuh energi dukungan, butuh untuk mendapatkan kenyamanan. Dan kalau Sora lihat ada batinnya dia itu yang merasa sepi, merasa sendiri ya. Dan di balik sepi dan sendirinya itu, entah apapun kondisi hubungan kalian pada saat ini, dia tidak bisa memungkiri atau tidak bisa tidak bisa mendenial kalau kalian itu sebenarnya ada koneksi secara jiwa. Di sini ada koneksi yang terhubung ya. Meskipun dia coba tampik itu atau menyingkirkan perasaan itu, tapi senyata-nyatanya ya memang kalian tuh punya perasaan yang sama, perasaan yang terhubung, perasaan yang terkoneksi gitu ya. Nah, ini juga menandakan ada pesan telepati jiwa dia yang sangat mungkin bisa kamu rasakan, dan telepati jiwanya dia yang sangat mungkin kamu rasakan. Jadi kalian tuh berdua sebenarnya bisa telepati gitu ya, bisa sama-sama saling merasakan pesan batin yang disampaikan satunya lagi teman-teman ya. Ini adalah sebuah energi di mana orang ini sangat butuh keberadaan kamu, sangat butuh ketenangan kamu, sangat butuh kesabaran kamu ya. Dan sebenarnya energi saling bertelepati dan terhubung ini sudah cukup lama saling terhubung, cukup lama saling berkoneksi ya. Hanya memang belum ada suatu pergerakan dari dirinya dia teman-teman. Dan di sini kamu banyak sabar menunggu gitu ya, menunggu segala sesuatu berproses di sini. Salah satu batinnya dia yang merasa terkoneksi dan terhubung ke kamu itu memang adalah sebuah energi yang dikirimkan oleh alam semesta, energi yang dikirimkan dari semesta ini ya, universe ini untuk terhubung sama kamu. Jadi kayak dibimbing untuk pelan-pelan dia menyadari bahwa kalian itu terhubung, kalian itu terkoneksi ya. Karena kan kesadaran setiap orang dalam pemahaman itu nggak sama. Jadi kalau Sora lihat orang ini itu kayak telah lama tidak mengerti konsep yang namanya terhubung ini gitu ya. Tapi pelan-pelan semesta itu seperti mengguidance atau membimbing dia untuk terhubung sama kamu ya. Dan ini sangat mungkin sekali bimbingan yang dirasakan sama dia itu adalah juga sebagai bentuk dari kamu ada untuk melengkapi dia, kamu ada untuk memberikan dia, saling membantu gitu ya, satu dengan yang lain teman-teman ya. Jadi ini memang ada koneksi secara jiwa. Kalau Sora lihat orang ini mungkin saja tidak melakukan pergerakan, atau mungkin tidak datang atau tertunda datang ke kamu. Karena kalau Sora lihat di sini orang ini seperti tidak siap atau belum siap untuk datang ke kamu ya. Kenapa? Karena kalau Sora lihat memang dia tahu dia punya sebuah kesalahan, atau mungkin ada kesalahan sama kamu yang
dia itu kalau mau datang, salah satunya adalah untuk meminta pemaafan dari kamu ya. Jadi orang ini butuh satu pemaafan dari kamu. Selain itu teman-teman, kalau Sora lihat, orang ini itu juga sangat-sangat saat ini merindukan energi cinta dan kasih sayang dari kamu ya. Jadi kenapa sih dia sangat ingin berada di pelukan kamu? Karena memang ada energi cinta yang kamu berikan sama orang ini gitu ya. Meskipun dia mungkin udah ada salah sama kamu gitu ya, dia tahu di lubuk hati terdalam kamu selalu menyayangi dan mencintai dia ya. Dan itu yang membuat dia juga merasa aman dan nyaman. Banyak hal di dalam hidupnya dia itu tidak stabil teman-teman. Banyak sekali yang berubah ya. Situasi mungkin keuangan dia, situasi kehidupan dia, situasi keluarganya dia, pemikiran-pemikirannya dia. Segala sesuatu itu banyak perubahan. Ini juga orang yang mungkin sekali berubah pikirannya, berubah pertimbangannya ketika sama kamu teman-teman ya. Kenapa? Karena kalau Sora lihat di sini, orang ini itu kayak semakin hari merasa hidupnya itu memang tidak menentu ya. Banyak terombang-ambing ke sana kemari, tapi itu juga membuat diri dia jadi banyak belajar hal, teman-teman. Orang ini bisa sampai merindukan kamu juga karena ada bentuk manifestasi dia atau manifestasi kamu di alam bawah sadar yang kuat untuk membuat hubungan kalian terhubung ya. Sudah pernah ada niat hati, memang bagaimanapun juga kita akan tetap terhubung dan terkoneksi ya teman-teman. Dan kalau Sora lihat, orang ini itu sering sekali atau banyak sekali bermimpi ya akhir-akhir ini. Dan salah satu mimpi-mimpinya dia itu adalah pertanda-pertanda soal koneksi dia sama kamu ya. Mimpi-mimpi dia itu juga sangat mungkin ada hubungannya sama koneksi dia sama kamu teman-teman di sini ya. Jadi di sini memang banyak pertanda batin, banyak mimpi yang terjadi gitu ya. Kita lihat lebih jauh lagi. Dan sangat mungkin banget kamu masuk dalam mimpinya dia, yang membuat dia itu ngerasa pingin menggapai kamu kok, tapi hanya ada di dalam angan teman-teman ya. Dan ini tidak lepas dari peranan, memang ada beberapa dari mereka yang mungkin banget punya pendamping, atau kamu yang punya pendamping yang mengarahkan energi hubungan ini jalannya seperti apa. Oke, kita coba lihat apa yang saat ini sedang dialami oleh dirinya sampai dia pingin kepelukan kamu. Teman-teman, dia itu butuh energi ketulusan kamu. Dan di sini ada yang mungkin sedang bermasalah dengan keluarganya, ada anggota keluarganya, ada mungkin orang tuanya gitu ya, yang dia itu ngerasa seperti aku itu butuh untuk disupport ya. Di sini ada butuh energi support, di sini butuh ada energi dari perhatian dan ketulusan ya. Dan kalau saat ini energi kerinduan akan perhatian kamu juga ya, dukungan kamu juga itu sedang sangat-sangat kuat dia rasakan dan tidak pernah berubah ya. Saat ini dia itu dalam situasi yang mau bergerak juga mungkin sulit ya teman-teman. Karena memang mungkin ada hal yang harus dikerjakan berhubungan dengan keluarga, berhubungan dengan rumah, ya teman-teman, berhubungan dengan orang tua, ya. Tapi di sisi yang lain, dia butuh energi kenyamanan, dia butuh energi support, ya. Saat ini, dia ngerasa, aku harus men-taking care rumah, aku harus ngurusin rumah, aku harus ngurusin keluarga aku. Mungkin di sini juga ada tanggung jawab dia yang tambah besar, teman-teman, ya. Yang semakin kuat itu mendominasi diri dia. Jadi dia itu kayak harus jadi sosok yang kuat, harus jadi sosok yang kokoh, harus jadi bisa sosok yang diandalkan ya. Itu juga yang mungkin saja membuat dia ngerasain bahwa energi terkuat dukungan aku itu cuman adanya di kamu, teman-teman ya. Bagaimana situasi hubungan kalian? Teman-teman, memang ya situasi hubungan ini kalau Sora lihat banyak sekali dia itu tidak mau terbuka. Banyak sekali yang dia tutupin. Banyak sekali yang dia tutupin, banyak sekali yang dia tidak terbuka. Mungkin di sini komunikasi juga dia tidak terbuka sama kamu, teman-teman, ya.
Kenapa ya? Kalau kita coba lihat nanti ya, kenapa di sini kalau Sora lihat dia itu banyak tidak terbuka ya teman-teman. Oke. Dan kalau Sora lihat di sini banyak masalah di antara kalian yang cenderung berulang-ulang lagi, cenderung polanya seperti itu lagi, gitu ya. Kenapa di sini banyak masalah berulang dan dia tidak mau terbuka sama kamu, ya? Yang pertama teman-teman, kalau Sora lihat dia itu kayak ada yang rasa ini kan masalah keluarga aku, bukan jadi masalah kamu, gitu ya. Jadi dia seperti ngerasa kayaknya jangan sampai beban aku jadi beban kamu juga. Itu satu. Kedua, ada yang mungkin berusaha menutupi situasi keluarganya dia, teman-teman, ya. Dan kalau Sora di sini ada juga di sini situasi dia yang sebenarnya memang dia itu labil ya, di antara mau memilih maju atau mundur sama kamu, itu juga ada situasi ragu-ragu dan dia tidak mungkin bilang kalau sebenarnya dia ragu sama kamu, kan nggak mungkin. Orang tuh memang bohong itu jauh lebih gampang ya daripada berkata jujur untuk hal-hal yang sulit, kita tahu itu ya. Dan kalau Sora lihat nggak gentle dong Sora, ya emang kayak gitu. Ya, dan kalau Sora lihat sangat mungkin ya, nggak semua, ada mungkin pilihan lain teman-teman ya, entah itu kamu atau pasangan lain, antara kamu atau keluarganya ya. Dan kalau Sora lihat di sini dia itu pingin kelihatan sebagai aku tuh sosok yang bisa, aku sosok yang kuat, aku sosok yang mampu. Jadi dia itu tidak pingin kelihatan sebagai sosok yang lemah teman-teman ya. Dan kalau Sora lihat di sini, dia juga nggak mau apa yang terjadi sama dia itu nanti malah jadi omongan keluar kemana-mana. Ya, jadi dia itu kayak tidak begitu suka gitu ya. Dia lebih suka privacy atau introvert ya, membuat dia kayak nggak mau gitu ya, untuk nanti jadi bahan omongan. Kalau jadi tahu banyak, nanti mungkin kamu cerita sama teman kamu, cerita sama keluarga kamu, nanti malah jadi diomongin gitu ya, yang dia mungkin jadi nggak nyaman. Kalau Sora lihat di sini, ada juga banyak sekali energi kesedihan dan kekecewaan. Jadi ya, kalau Sora lihat saat masalah-masalah berulang di antara kalian juga banyak gitu ya. Ada kesalahpahaman, ada situasi-situasi yang banyak ditutup-tutupin gitu ya. Kalau Sora lihat di sini, tuh. Kalau Sora lihat di sini ada situasi saling ditutupin, tapi di sini juga menandakan ada beberapa dari kalian yang secara umurnya itu ada yang sepantaran gitu ya. Hal yang memang tidak dia ungkap atau tidak dia buka jadi salah satu isu teman-teman ya. Dan ini masalah berulang lainnya adalah ngomongin soal relationship ini mau dibawa kemana arahnya ya. Jadi sangat mungkin sekali ngomongin relationship ini apakah bisa ke arah serius atau enggak ya teman-teman. Memang ada pergesekan ego di sini antara kamu sama dia gitu ya. Ada pergesekan ego ya, ada pergesekan power teman-teman. Dan memang di sini juga ada ngomongin tentang masalah harga diri, kesuksesan dan keberhasilan. Jadi memang situasinya banyak. Di tengah itu semua, kenapa dia merasa dia sangat ingin berada di pelukan kamu? Teman-teman, dia cuma ngerasa bahwa energi yang paling bisa bikin dia nyaman itu ada di kamu. Ya, jadi di sini jelas ada energi kerinduan, ada energi dia terbiasa ada kamu, dia terbiasa kamu support. Ya. Dan sebenarnya di sisi yang lain, ketika tidak ada komunikasi ini ya, ketika situasi seperti kayak sekarang dia jauh mungkin secara fisik atau energi dari kamu, dia itu jadinya banyak bertanya-tanya, masih banyak yang kepo soal kamu, ini nggak dipakai. Oke. Dan orang ini tuh sudah terbiasa teman-teman, sudah terbiasa ada kamu di dalam hidupnya, karena kamu itu banyak membawa suatu hal dalam hidupnya dia teman-teman. Dan kamu yang paling bisa bikin dia ceria. Kamu paling bisa bikin dia ceria. Dia terbiasa ada kamu. Dan di sini juga kalau Sora lihat ada energi kesepian, ya. Dan kamu tuh selalu mengistimewakan dia selama ini, ya. Dengan keadaan apapun, perilaku kamu tuh sama dia manjain dia, istimewain dia, memperlakukan dia dengan sangat-sangat khusus gitu ya. Sehingga pada saat ini dalam keheningannya dia, dalam diamnya dia merasakan kekosongan, kehampaan ya. Dan dia cuma berharap ada situasi ajaib, situasi kalian bisa membaik. Karena memang kalian itu lucu ya. Kadang kalau deket tuh bisa jadinya kangen, tapi kalau deket nanti ada berantemnya lagi gitu ya teman-teman.
Dan situasi yang berjarak malah semakin membuat dia menyadari bahwa memang koneksinya kuat, saling terhubungnya kuat gitu ya. Dan kamu tuh selama ini jadi orang yang sangat-sangat mudah untuk dicintai dan sangat mudah untuk mencintai dia. Jadi memang secara energi dia nyaman ya. Apalagi kamu selama ini selalu memberikan dia suatu arahan, satu tujuan gitu ya. Kamu tuh menjadi seperti kompas dalam perjalanan kehidupan dia untuk ngasih tauin dia arahannya kayak gitu ya. Kamu tuh banyak berdampak gitu loh teman-teman di hidupnya dia. Ya. Ketika ada masalah, kamu menjadi sosok yang kuat untuk melindungi dia. Ya. Bahkan ketika ada situasi-situasi yang toksik atau masalah orang ketiga, kamu pun masih tetap berusaha untuk setia. Kamu tetap berusaha untuk punya satu keyakinan bahwa hubungan ini masih mungkin ada jalan keluarnya. Kita coba lihat isi hati terdalam dia ke kamu pada saat ini. Isi hati terdalam dia ke kamu. Dia itu awal-awal merasa mungkin kamu itu cuman sekedar menganggap dia sebagai pelarian. Kamu mungkin gak serius sama dia ya. Tapi ternyata semakin jalan dia itu ngerasa ketulusan kamu ya, kedamaian kamu dan energi yang kamu tuh kalau dekat dia tuh ngerasa nyaman banget gitu ya. Oke. Sebentar ya, tadi jatuh banyak. Lalu di sini juga ada energi dia tuh hilang arah ya. Jadi sebenarnya nggak ada kamu tuh jelas energinya, energi hilang arah, energi nggak tahu mau gimana, nggak tahu harus bagaimana ya. Energi hilang arah. Tapi kalau Sora lihat dia itu belum siap kalau harus kehilangan kamu, kalau kalian hubungannya hanya sebatas teman aja ya. Hidup dia nggak baik-baik aja. Jadi buat kalian yang ngerasa saat ini dia hidupnya baik-baik aja, sebenarnya tidak seperti itu. Kalau dia menjauh itu pun karena memang banyak stresnya. Memang mungkin seharusnya kita tidak bersama-sama, tapi aku tidak siap kehilangan kamu. Banyak hal yang dia sesalin karena mungkin dia kelewatan sama kamu ya. Ada kata-katanya dia, ada perbuatannya dia ya. Kamu cuma nggak tahu, melepaskan kamu tuh susah banget, sulit banget. Karena banyak hal itu mengingatkan aku soal kamu. Jadi orang ini tuh sangat-sangat teringat kuat soal kamu teman-teman ya. Tapi semakin kesini dia butuh energi untuk disembuhkan sama kamu ya. Dia butuh energi untuk kamu bisa ada di dekat dia. Kamu salah satu hal terbaik di dalam hidup aku. Jadi kenapa dia pengen berada di pelukan kamu? Kamu yang terbaik. Apalagi banyak lagu-lagu, musik yang dia dengarkan itu mengingatkan soal koneksi dia sama kamu ya teman-teman. Dan dia nyesel udah banyak berbohong sama kamu ya. Udah banyak nggak jujur sama kamu. Yang dia inginkan dari kamu, hatinya itu nggak bisa dibohongin lagi ya. Hatinya itu pingin ada kamu, hatinya ingin berkomunikasi sama kamu, hatinya juga pingin merasakan kenyamanan sama kamu tuh. Kalau ditanya apa yang diinginkan, ya hatinya cuma pingin kita bisa komunikasi lah ya. Paling nggak komunikasi dulu sebelum ada pertemuan fisik. Aku berusaha nggak peduli kalau ada orang yang ngomong soal kamu, tapi hatiku enggak, sebenarnya sangat-sangat peduli. Dan setiap hari ketika terakhir kali kalian bertemu atau kalian berkomunikasi atau apapun itu, dia mengingat detailnya dengan sangat baik ya teman-teman. Oke. Jadi apa yang mungkin terjadi ke depannya dalam relationship ini ya? Apa yang mungkin terjadi ke depannya? Teman-teman, kebenaran akan terungkap ya. Intuisi kamu akan terjadi ya, dan ada energi keseimbangan. Artinya kalau sebelumnya banyak kamu yang nyari dia, ini sangat mungkin dia akan nyari kamu kembali teman-teman ya. Karena kalau Sora lihat di sini, ketika ada segala sesuatu yang rumit dan tidak kuat, di sanalah pintu kesempatan terbuka ketika ada masalah teman-teman. Dia cuma berharap kamu mau membuka kesempatan itu, dan di sini ada panggilan batin yang akan saling mempertemukan kalian. Karena memang sebenarnya batin kalian tuh saling memanggil. Sampai nanti akan saling bertemu secara fisik ya. Intinya relationship ini sangat mungkin untuk terjalin kembali. Hati yang berkomunikasi itu sangat mungkin terjalin kembali.
Kapan Kak Sora? Sabar ya teman-teman. Orang ini itu sedang menemukan jalannya untuk ketemu kamu, lihat kamu. Batin kamu pun harusnya tahu kapan dia datang kok. Ya, waktu yang dia datang itu adalah sesuatu yang tidak mungkin, adalah sesuatu yang tidak terduga teman-teman. Ya, kamu tidak menyangka dia bisa datang. Ya, tapi ini adalah sesuatu yang sudah pasti, ada energi stabilitas, energi anchor menetap di sana ya teman-teman. Ini hanya masalah kuncinya terbuka dulu ya. Tapi kalau yang Sora lihat, dia juga lebih kepada mempersiapkan hatinya ya. Semakin kesini jalan dia menemukan kamu semakin kuat. Kenapa? Karena banyak yang mesti dia persiapkan juga ya teman-teman. Perubahan itu kan juga perlahan-lahan untuk tahu bahwa ya perubahan dia sesuatu yang benar, bukan cuma sekedar dibuat-buat ya teman-teman. Hukum karma atau tabur tuai sedang berjalan. Jadi kalau kamu pernah membayar harga untuk memperjuangkan orang ini akan memperjuangkan balik kamu. Oke, waktunya mungkin bisa saja tidak terduga. Oke, kita coba lihat di sini ada zodiak dan waktu. Tapi mungkin di sini ya teman-teman, kita lihat ada periode waktu kapan. Ya, waktunya bisa terbolak-balik. Aries 1 minggu atau 1 bulan lagi ya. Sagittarius 9 minggu atau 9 bulan lagi. Bisa saja Aries sampai 9 bulan ya. Waktunya juga bisa terbolak-balik. Leo 5 minggu 5 bulan lagi. Scorpio 8 minggu atau 8 bulan lagi. Capricorn 10 minggu atau 10 bulan lagi. Virgo 6 minggu atau 6 bulan lagi ya. Dan Aquarius 11 minggu atau 11 bulan lagi. Atau di luar waktu ini teman-teman, bisa saja dia datang di waktu yang gak kamu duga-duga. Oke, sebelum Sora ke alfabet, Sora izin untuk promosi gelang dari Clear Quartz-nya. Silahkan di Instagram Sora @sora_tarot teman-teman ya. Kamu bisa pesan ini. Clear Quartz ini bertugas untuk membersihkan energi kamu, energi dari cakra-cakra yang terblocking teman-teman. Dan ini sudah Sora treatment, jadi barangnya import ya. Jadi bukan cuman kristal biasa, sudah diprogram. Dan bintang lambang dari harapan dan optimisme, bulan lambang dari perubahan dan intuisi. Jadi kalau energi kamu kotor teman-teman, cakranya ke blocking, kamu nggak bisa kamu sulit menarik kebaikan dalam hidup kamu. Gimana mau daya tariknya bagus, gimana mau cintanya baik kalau energinya nggak bagus. Ini juga membantu memulihkan pola-pola berulang di alam bawah sadar dan buat grounding. Ini bukan jimatan, ini bukan pelet ya. Jadi ini memang fungsinya untuk membersihkan, membantu kamu menyeimbangkan energi kamu. Oke, nggak ada kodam-kodaman. Jadi jangan kebanyakan nontonin yang mistis-mistis, jadinya mikirnya kesana-sana mulu ya teman-teman. Nah itu tuh cakra kamu mungkin ke blocking. Silahkan dibeli ya, ini cantik banget. Oke. Di Instagram Sora 240.000, ada juga di Tokopedia, linknya ada di bawah ya. Kalau di Tokopedia lebih mahal karena memang ada biaya dari Tokopedianya. Dibeli selagi masih ada karena ini belum tentu Sora restock lagi ya, tergantung stok dari sananya gimana. Oke, silahkan dipesan. Nyesel nanti kalau nggak punya, kayak kemarin pas sudah nggak ada barangnya baru pada nyariin, terlambat sudah. Untuk barang yang berjodoh ya. Dan teman-teman itu untuk satu orang satu ya. Jadi bukan satu untuk dibagi dua. Kemarin ada yang ngomong aku satu, anakku satu. Jangan gitu teman-teman ya. Kenapa? Dia itu didesain untuk tidak dipisahkan ya. Jadi kayak sepatu kiri sama sepatu kanan ya. Masa kamu pakai sepatu kiri doang atau sepatu kanan aja gitu kan? Enggak gitu kan. Paham ya? Jadi dipakai untuk satu orang aja. Oke, kalau kamu mau untuk anak kamu lah, adik kamu ya beli satu lagi biar masing-masing pakai, biar hasilnya juga maksimal. Oke. Karena nanti nggak maksimal hasilnya dan dia didesain untuk berpasangan, jangan pisahkan mereka. Oke. Dan teman-teman yang kepingin personal reading, lalu pingin beli kartu, baca kartu, dan sebagainya, atau mau belajar juga bisa. Semua di Instagram Sora @sora_tarot ya. Kalau belajar pun udah selesai, tidak dilepas, akan dimasukkan ke grup kalau mau, jadi terus dibimbing. KLW AZC RRY DET KNM OBM 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Jangan lupa main ke channel kedua di Miss Hana Sora. Terima kasih dukungannya. Bye-bye.